Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Sebaiknya jangan abaikan kondisi muntah atau diare yang dialami oleh teman-teman setelah mengkonsumsi susu sapi. Kondisi tersebut bisa saja menjadi salah satu tanda dari alergi susu sapi atau bahkan intoleransi laktosa. Alergi susu sapi dan intoleransi laktosa merupakan dua kondisi yang berbeda yang mungkin dialami oleh teman-teman yang mengkonsumsi susu sapi. Selain penanganannya yang berbeda, teman-teman juga perlu mengetahui gejala dari masing-masing kondisi agar hal ini tidak menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih buruk pada teman-teman. Untuk itu, simak lebih banyak mengenai perbedaan antara intoleransi laktosa dan alergi susu sapi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Yang pertama, aku akan membahas terlebih dahulu tentang alergi susu sapi. Alergi susu sapi dan intoleransi laktosa merupakan dua hal yang sangat berbeda. Alergi susu sapi terjadi ketika sistem kekebalan bereaksi terhadap protein dalam susu. Tubuh teman-teman akan bereaksi setiap mengkonsumsi susu, terutama susu sapi, dan menganggap protein dalam susu sapi sebagai suatu hal yang berbahaya bagi tubuh. Dengan begitu, tubuh teman-teman akan mengeluarkan beberapa reaksi yang terkait dengan gejala alergi susu sapi. Gejala alergi susu sapi juga dapat muncul secara langsung atau beberapa jam setelah teman-teman mengkonsumsi susu sapi. Gejala yang dialami pun beragam, mulai dari yang ringan hingga gejala yang cukup berat. Beberapa tanda alergi susu sapi pada tubuh meliputi yang pertama, munculnya beberapa tanda pada kulit yang berupa ruam, kemerahan, bengkak pada beberapa area wajah hingga area mata. Yang kedua, alergi susu sapi juga dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan yang menyebabkan diare, konstipasi, atau muntah. Yang terakhir atau ketiga, demam ringan yang disertai dengan hidung berair juga dialami oleh seseorang dengan kondisi alergi susu sapi. Selanjutnya, aku akan membahas intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa merupakan kondisi di mana teman-teman mengalami kesulitan mencerna laktosa yang merupakan gula alami yang ditemukan dalam susu. Pada penderita intoleransi laktosa, biasanya terjadi setelah infeksi perut. Ini dapat berlangsung selama sekitar 4 minggu sebelum usus pulih dan mulai memecah laktosa lagi. Intoleransi laktosa dapat terjadi ketika tubuh membuat enzim laktase terlalu sedikit. Padahal, enzim ini memiliki fungsi untuk memecah laktosa menjadi dua gula yang lebih kecil, yaitu glukosa dan galaktosa. Ketika laktase tidak cukup dalam tubuh, maka laktosa tidak dipecah dalam usus kecil. Laktosa akan masuk ke dalam usus besar, di mana bakteri mengubahnya menjadi gas dan asam. Kondisi ini yang bisa menimbulkan gejala intoleransi laktosa. Berbeda dengan alergi susu sapi, intoleransi laktosa nyatanya hanya menyebabkan gangguan pada pencernaan. Berikut ini gejala yang muncul akibat intoleransi laktosa. Yang pertama diare, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga nyeri perut, dan yang keempat atau terakhir perut kembung. Biasanya, gejala akan muncul beberapa saat setelah teman-teman mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung susu. Oke, itulah perbedaan antara alergi susu sapi dan intoleransi laktosa. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.